Selamat datang peserta rapat virtual yang sudah join di Zoom. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ada di ruang virtual, kami mohon untuk mengisi link daftar hadir terlebih dahulu. Dan sebelum acara kami mulai, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan audio sampai sesi tanya jawab dibuka agar acara berjalan dengan tertib. Terima kasih. Putra.
Cek. Kami umumkan sekali lagi untuk dapat mengisi daftar hadir dan menonaktifkan audio sampai sesi tanya jawab dimulai agar acara pada siang ini berjalan dengan tertib. Baik Bapak Ibu, acara akan kami mulai. Yang terhormat Deputi Bidang Pencegahan BNPB, yang kami hormati Direktur Kesiapsiagaan BNPB, yang kami hormati Tim Penyusun Pedoman Rencana Kontingensi 5.0, yang kami hormati perwakilan UNDP dari 7 provinsi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh peserta, baik online maupun offline, acara sosialisasi Pedoman Rencana Kontingensi 5.0 dan serah terima dokumen rencana kontingensi adaptasi COVID-19 ke 7 provinsi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dan penyerahan panduan rencana kontingensi 5.0 dari Koordinator LLDPP secara daring kepada yang terhormat Bapak Amin Magatani. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekali lagi, kepada yang terhormat, Bapak Amin Magatani dari Koordinator LLDPP, waktu dan tempat kami persilakan. Izin Bapak, untuk audinya masih di mute, mohon diaktifkan kembali.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala audio, mohon ditunggu sebentar. Halo, cek. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Mendengar. terima kasih. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Sinyalnya saya kira ini dari tadi tidak connect. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Deputi Kesehatan dan Pencegahan BNPB, Ibu Prasinta Dewi. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Bapak Pangarso Suryotomo, atau sering kita panggil Bapak, dan juga seluruh tamu undangan untuk kegiatan sosialisasi pedoman penyusunan Rencon 4.0 ini. Pertama, saya mewakili ADRA dan juga teman-teman di konsorsium LLDPP mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Kami merasa mendapatkan momentum yang sangat baik dengan program yang kami laksanakan, di mana BNPB pada saat ini sedang merevisi panduan penyusunan Rencon, di mana kita tahu panduan terakhir yang kita rujuk adalah panduan 4.0. Nah, proyek LLDP ini sedikit banyak juga berkontribusi melalui dengan teman-teman di Ujian Center, teman-teman PSMB UPN Yogyakarta, kemudian juga dari LPTP Solo, teman-teman dari Lingkar Kapala, dari Manajemen Bencana UPN, dan juga teman-teman lain banyak yang terlibat dalam kerja keroyokan, kerja kolaborasi ini, sehingga ini bisa menghasilkan satu catatan untuk penyempurnaan panduan 4.0 yang kita tahu dahulu banyak diinisiasi oleh Pak Sugeng, yang saya tahu Pak Sugeng Triutomo dan teman-teman saat itu, dan tentu kebutuhan mengharuskan penyempurnaan dari refleksi-refleksi itu, kita menginginkan panduan ke depan, panduan ini ke depannya menghasilkan Rencon yang bagi kita lebih simpel, dan juga yang paling penting adalah bagaimana menghasilkan Rencon yang benar-benar operasional, sehingga ketika terjadi satu situasi darurat, Rencon ini benar-benar menjadi Rencon yang bisa diaktifasi menjadi rencana operasi. Begitu kira-kira catatan paling utama refleksi teman-teman yang selama ini kerja keroyokan, kolaborasi, menyempurnakan panduan yang sudah ada. Mudah-mudahan panduan 5.0 ini akan membantu semua pihak, baik teman-teman di jajaran pemerintah maupun juga teman-teman di non-government, semacam kami juga adalah untuk menghasilkan Rencon yang operasional tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, demikian yang bisa saya sampaikan. Paling akhir, dengan panduan ini harapan kita adalah makin banyak masyarakat atau rakyat Indonesia yang bisa kita selamatkan dari
semua risiko bencana yang terjadi di Indonesia. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi kepada Bapak Saputra dari UNDP, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore. Mohon maaf, Bapak Ibu, dalam kesempatan sore ini, kata sambutan dari UNDP akan disampaikan oleh Pak Christian Usfinit. Beliau adalah tim leader dari Resilient dan Reconstruction Unit dari UNDP. Terima kasih buat Pak Christian yang akan menyampaikan sambutannya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Pak Christian untuk menyampaikan sambutan dan penyerahan panduan Recon 5.0. Ya, terima kasih Mas Saputra dan Ibu pembawa acara. Jadi selamat siang dan juga selamat sore Bapak Ibu sekalian yang telah hadir mengikuti kegiatan kita sore hari ini. Dan tentunya saya ingin ucapkan juga terima kasih atas segala peran dan kerjasama yang diberikan selama ini. Salam hormat saya juga kepada Ibu Prasinta Dewi, Deputi Bidang Pencegahan BNPB yang turut hadir pada kegiatan kita di siang hari menjelang sore ini, dan tentunya Pak Wapang sebagai Direktur Kesiapsiagaan di BNPB yang juga turut selama ini mensupport kegiatan UNDP dengan kurang lebih 7 provinsi yang terlibat di dalam perencanaan rencana kontingensi untuk mengadaptasi situasi pandemi COVID-19. Jadi pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan teknis dari rekan-rekan fasilitator yang sudah sangat intensif bekerja sama dengan pemerintah daerah di 7 provinsi tersebut, dan tentunya juga kepada rekan-rekan LLDPP yang juga selama ini sudah bekerja keras menyusun panduan rencana penyusunan kontingensi 5.0. Dan kami juga ingin melaporkan bahwa rencana kontingensi COVID-19 ini pun sudah disusun dengan mengadopsi beberapa panduan terkait penyusunan rencana kontingensi yang sudah disusun, yaitu panduan untuk 5.0. Dan besar harapan kami tentunya rencana kontingensi ini seperti yang disampaikan oleh rekan dari ADRA tadi, bahwa ini tidak berhenti pada tahapan perencanaan kontingensinya saja, tapi tentunya besar harapan kami rencana kontingensi ini terus
dikembangkan karena kita tahu bahwa situasi pandemi COVID-19 sendiri belum berakhir di negara kita dan situasinya terus berubah dan mudah-mudahan ke depan ini situasinya akan menjadi lebih baik, tapi tentunya kita tidak bisa melupakan tingkat kewaspadaan yang harus memang kita terus upayakan untuk melihat perkembangan situasinya ke depan. Dan semoga rencana kontingensi dan panduan yang diberikan ini dapat memberikan panduan atau memberikan rasa aman yang lebih kepada kelompok masyarakat yang diidentifikasi mempunyai risiko cukup tinggi, sehingga bisa menjadikan panduan dalam pelaksanaan berkegiatan khususnya dalam perencanaan pembangunan ke depannya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panduan dan dukungan yang diberikan oleh ketujuh provinsi yang terlibat di kegiatan ini, khususnya Provinsi Riau, dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua yang sudah sangat aktif sekali bersama-sama dengan kami dan rekan-rekan dari BNPB untuk menyusun rencana kontingensi ini. Dan semoga semuanya ini bisa juga menjadi pembelajaran buat kita juga agar rencana ataupun praktek baik ini tentunya bisa diteruskan ke wilayah-wilayah provinsi yang lainnya di Indonesia. Karena ya kita tahu dengan segala keterbatasan untuk saat ini kami bersama dengan BBB hanya mampu untuk memfasilitasi di 7 provinsi, tapi kami yakin juga dari pengalaman dan pembelajaran penyusunan yang sudah dilaksanakan ini tentunya provinsi-provinsi lain bisa mengambil manfaat dan mengadopsi praktek-praktek yang sudah berjalan selama ini. Saya pikir untuk sementara dari saya demikian, atas kesempatan dan waktunya, terima kasih. Penyerahan pedoman rencana kontingensi 5.0 dari tim penulis kepada BNPB. Baik, selanjutnya yaitu penyerahan dokumen rencana kontingensi dari 7 provinsi. Baik, terima kasih banyak. Mohon untuk Ibu Deputi tetap di depan dan Pak Iko Teguh kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu arahan dari Deputi Bidang Pencegahan BNPB. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi se-Indonesia, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota se-Indonesia,
Pimpinan UNDP Indonesia, Koordinator LLDPP atau Locally Lead Disaster Preparedness and Protection, para tim penyusun pedoman rencana kontingensi 510, para official UNDP Provinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita diberi nikmat sehat, walafiat, sehingga kita bisa bertatap muka baik secara daring maupun virtual tanpa kurang sesuatu apapun. Semoga di tengah situasi pandemi ini kita tetap diberikan kekuatan dan kesabaran dokumen pedoman penyusunan rencana kontingensi 510 yang telah menyusun panduan tersebut sehingga diharapkan versi terbaru ini dapat mengakomodir kebutuhan substansi yang perlu masuk ke dalam suatu dokumen rencana kontingensi. Tidak lupa juga saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun dokumen rencana kontingensi adaptasi COVID-19 untuk 7 provinsi yang telah selesai penyusunannya. Bapak Ibu sekalian, tren kejadian bencana setiap tahunnya meningkat seiring dengan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Pada tahun 2021 kejadian bencana yang tercatat hingga 24 November sebanyak 2.552 kejadian. Dengan frekuensi tertinggi pada bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, longsor, dan sebagainya. Selain kejadian bencana alam, bencana pandemi 19 juga menjadi ancaman di seluruh Indonesia sejak tahun 2020. Di Indonesia, lebih dari 4 juta kasus konfirmasi positif dan korban meninggal mencapai 143.000 jiwa. Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Tetap menanggulangi bencana secara inklusif di tengah pandemi COVID-19. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Begitu juga upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana tidak bisa dilakukan hanya satu pihak saja. Karena konsep pentahelik di mana unsur pemerintah, masyarakat, atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu dan berpadu untuk membangun sinergitas ketangguhan masyarakat. Penanggulangan bencana tidak hanya sebatas pada upaya responsif pada saat penanggulangan tanggap darurat, melainkan juga lebih kepada upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang komprehensif dan inklusif. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengurangan risiko bencana akan membantu tercapainya ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, perencanaan kontingensi telah menjadi satu piranti dasar bagi BNPB dan BPBD dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan yang mengarah pada mobilisasi sumber daya pada saat operasi penanganan darurat. Oleh karena itu, BNPB telah menerbitkan panduan penyusunan rencana kontingensi pada tahun 2008. Belajar dari proses yang dilalui dan menyadari pentingnya panduan tersebut, BNPB menyempurnakan pada buku edisi kedua yang diterbitkan pada tahun 2011. Dan buku pedoman penyusunan rencana kontingensi menghadapi bahaya bencana edisi ketiga tahun 2013. Dan pada tahun 2019, BNPB juga melakukan kembali review terhadap pedoman penyusunan rencana kontingensi sehingga mengeluarkan dokumen pedoman rencana kontingensi versi 450. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penyusunan rencana
kontingensi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup penting untuk ditindaklanjuti, terutama dalam menjadikan rencana kontingensi sebagai acuan dalam menyusun rencana operasi. Berdasarkan pengalaman BNPB, BPBD, serta beberapa mitra kerja dalam memfasilitasi penyusunan rencana kontingensi di daerah, dirasakan perlu melakukan penyempurnaan kembali pedoman tersebut berdasarkan dinamika dan kebutuhan yang ada di lapangan. Untuk itu memberi referensi bagi institusi pemerintah daerah serta institusi lainnya, termasuk masyarakat dengan perbaikan penyempurnaan dari buku edisi 410. Demikian pedoman ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menyusun rencana kontingensi menghadapi bencana. Setelah adanya pedoman penyusunan rencana kontingensi 5.0, diharapkan dokumen rencana kontingensi dapat menjadi sebuah gerakan dan memberi rasa aman. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita juga akan melaksanakan penyerahan dokumen rencana kontingensi dengan memasukkan unsur penanganan pandemi COVID-19. Dengan 7 wilayah provinsi diantaranya Provinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua. Diharapkan dokumen rencana kontingensi adaptasi COVID-19 ini dapat memperkuat penanganan darurat bencana di tengah masa COVID-19 yang masih mendera bangsa kita yang tercinta, Indonesia. Tidak lupa kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera hilang, terutama di Indonesia dan dunia pada umumnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas normal kembali seperti saat sebelum ada pandemi COVID-19. Pada akhirnya, dokumen rencana kontingensi ini telah disusun, memerlukan komitmen bersama untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan TTX dan CPX, sehingga ketika terjadi bencana, dokumen rencana kontingensi ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana operasi. Mari kita bersama menuju masyarakat berdaya, Indonesia tangguh bencana, siap untuk selamat. Terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deputi. Mohon tetap di depan untuk menyerahkan secara simbolis dokumen rencana kontingensi adaptasi COVID-19 kepada BPBD Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dadang Ikwandi selaku Kepala Seksi Pencegahan. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Mohon tepuk tangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu urgensi pedoman rencana kontingensi 5.0 dan rasa dalam hal ini akan dimoderatori oleh Bapak Ardi Abe Triawan. Kepada yang terhormat Bapak Ardi Abe Triawan, waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Deputi, Bu Prasinta Dewi, Pak Direktur Kesiapsiagaan BNPB,
Bapak Ibu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, kemudian Bapak Ibu para hadirin yang hadir secara offline di ruangan ini. Mohon izin, saat ini kita ada waktu sekitar 30 menit Pak untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Triutomo. Beliau pendidikan terakhir adalah Magister Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Universitas Paul Sabatier, Toulouse, Prancis tahun 1985. Kemudian beliau juga sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB periode 2008 sampai dengan 2013. Kemudian beliau juga sebagai anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia dari tahun 2014 hingga sekarang. Baik, mungkin Pak Sugeng Triutomo mendengar suara saya, Pak. Mohon izin, Bapak. Ya, jelas sekali. Baik, Bapak. Mungkin kita punya sekitar 30 menit, Pak, untuk mendengar arahan dari Bapak. Kemudian juga nanti kita mungkin akan membuka ruang tanya jawab, Pak. Baik. Terkait perjalanan rencana kontingensi yang sampai hari ini telah memasuki versi 5.0. Silakan Pak Sugeng, mohon izin waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Yang saya hormati Ibu Deputi Pencegahan, Bu Prasinta, Pak Direktur Kesiapsiagaan, Pak Bapang, perwakilan dari UNDP dan para caleg BPBD se-Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih masih diberikan kepercayaan untuk menanggapi apa yang sedang dilakukan, dan saya kebetulan ikut terlibat sejak penyusunan rencana kontingensi, pedoman rencana kontingensi yang ke-1 sampai yang ke-5 ini. Jadi suatu kebanggaan bahwa ilmu tentang rencana kontingensi ini sudah begitu berkembang, yang banyak sekali yang sudah mengenal dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata di dalam penanggulangan bencana. Baik, saya akan menyampaikan beberapa poin di dalam paparan ini mengenai urgensi dari rencana kontingensi. Ya, rencana kontingensi ini seringkali juga disebut dengan rencana kesiapsiagaan, karena rencana kontingensi itu adalah membuat suatu perencanaan yang didasarkan atas skenario yang diperkirakan mungkin akan terjadi, tapi juga mungkin tidak terjadi. Tapi lebih baik kita mempunyai rencana sebelum terjadi daripada pada saat kejadian kita tidak mempunyai rencana apapun. Itu prinsip utama dari rencana kontingensi, sehingga saya kira penting di dalam upaya penanggulangan bencana ini kita mempunyai perencanaan kontingensi. Itu yang pertama. Yang kedua, urgensi dari perencanaan kontingensi ini adalah untuk memudahkan kita pada saat kejadian bencana itu menyusun rencana operasi. Jadi oleh karena itu kalau kita tidak mempunyai dokumen ataupun panduan apapun sebelumnya, maka pada saat kejadian bencana tiba-tiba kita harus menyusun rencana operasi, kita tidak bisa merefer atau mengacu pada kondisi-kondisi apa yang sudah kita pikirkan pada keadaan normal, sehingga pada saat keadaan darurat kita sudah bisa mempraktekkan ataupun menerapkan apa-apa yang kita akan alami atau kita perkirakan akan terjadi. Jadi yang penting adalah berdasarkan skenario pilihan-pilihan kejadian mengenai jenis-jenis yang akan terjadi, itu sudah bisa diperkirakan, sehingga kita juga bisa mengantisipasi kira-kira upaya-upaya apa dan berapa besar
volume kegiatan yang akan kita lakukan sudah bisa dideterminasi. Jadi itu yang urgensi yang ketiga. Yang kedua, urgensi dari rencana kontingensi ini adalah kita dapat mengidentifikasi lokasi yang baik yang terdampak maupun lokasi-lokasi yang aman, sehingga kita bisa menempatkan tempat-tempat penampungan sementara, jalur evakuasi, kemudian kapasitas daya tampung dari tempat penampungan sementara tadi ataupun juga tempat penampungan akhir itu dengan berbagai fasilitasnya. Nah, ini yang paling penting sekali dalam rencana kontingensi itu adalah mengidentifikasi jalur evakuasi sampai dengan menentukan tempat-tempat penampungan sementara dan penampungan akhir, sehingga kita bisa memperkirakan berapa ekspektasi kita terhadap jumlah penduduk yang terdampak, kemudian bagaimana cara pemenuhan kebutuhannya. Itu yang paling utama di dalam perencanaan kontingensi ini. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, urgensi yang keempat, maka kita bisa memperkirakan kebutuhan logistik dan peralatan yang diperlukan. Kalau kita sudah tahu skenario tadi dan kebutuhan apa yang diperlukan. Jadi dengan demikian dalam kesiapsiagaan ini kita juga bisa mempersiapkan kebutuhan logistik bagi pemenuhan kebutuhan para korban bencana dan yang terdampak akibat bencana dengan jumlah yang sesuai dengan yang kita perkirakan. Ini yang urgensi. Nah, kemudian urgensi yang berikutnya itu adalah yang kelima, bahwa dalam perencanaan kontingensi ini yang terutama dan yang menjadi ciri khas dalam perencanaan kontingensi itu adalah proses penyusunannya atau proses pembuatannya. Jadi pada saat kita membuat atau menyusun rencana kontingensi itu diperlukan kebersamaan dari semua sektor, baik yang berada di pemerintah maupun para pihak yang berada di luar pemerintahan yang terlibat di dalam penanganan darurat bencana. Nah, ini yang menjadi catatan penting, bahwa rencana kontingensi tidak hanya sekedar ada output atau buku laporan mengenai perencanaan kontingensi yang disusun secara tersendiri, itu bukan demikian, tetapi bagaimana proses dalam menentukan, menyepakati, dan mendiskusikan tentang bagaimana skenario, kemudian kebutuhan sampai dengan cara pemenuhannya itu bisa disepakati bersama. Sekaligus rencana kontingensi merupakan konsensus atau komitmen dari setiap sektor, setiap pihak yang terlibat di dalam penanggulangan bencana. Jadi itu adalah yang terutama, sehingga kita paham bahwa penanggulangan bencana itu merupakan urusan bersama, tapi tetap penanggung jawabnya adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi itu hal-hal yang saya kira perlu dipahami, bahwa perencanaan kontingensi ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, terutama oleh BPBD yang mempunyai mandat di dalam penanggulangan bencana ini. Itu yang. Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi catatan penting di dalam penyusunan Rencon ini, beberapa hal yang saya anggap dari Rencon 1.0 sampai dengan 5.0 ini adalah perkembangan yang semakin baik
Jadi saya melihat pada saat kami menyusun yang pertama tahun 2008 Renkon 1.0, waktu itu belum disebut dengan 1.0, tapi kita membuat panduan rencana kontingensi itu betul-betul sederhana sekali dan tidak cukup detail untuk menjelaskan hal-hal yang sangat rigid. Tetapi dengan berkembangnya waktu, saya mengikuti juga penyusunan yang edisi kedua 2.0, kemudian 3.0, dan terakhir 4.0 itu juga mengalami penambahan-penambahan, penyempurnaan dari setiap tahapan terutama. Karena biasanya kalau kita yang pertama hanya menggambarkan bagaimana outline ataupun kerangka mengenai Renkon, itu seringkali kita masih bias, tidak jelas mengenai bagaimana prosesnya. Jadi nampaknya di sejak poin 3.0, 3.0, 4 dan 5 ini sudah dilengkapi dengan prosesnya. Jadi dengan demikian akan memudahkan para pembaca, terutama bagi BPBD di Indonesia ini mendalami dan memahami isi dari rencana kontingensi. Sehingga saya melihat di Renkon 5.0 ini betul-betul mudah dengan membaca, kemudian mempraktekannya di lapangan. Kemudian saran yang berikutnya, yang juga termuat di dalam Renkon 4 ini, kita mempunyai satu keluhan seringkali, bagaimana mengoperasionalkan rencana kontingensi. Nah, ini yang seringkali muncul di pertanyaan-pertanyaan di lapangan, selalu muncul. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya bukan terkait kepada Renkonnya sendiri, tapi ada beberapa dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Jadi misalnya kalau berbicara tentang rencana kontingensi yang operasional, sebenarnya operasionalisasi dari rencana kontingensi itu ya RENOPS, rencana operasi kan gitu. Nah, tapi bagaimana dengan rencana operasi yang operasional tadi sesuai dengan kerangka penanganan darurat? Kita punya RPKB, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, yang sekarang ini masih dalam dalam proses pembuatan, dan punya sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPDB, yang dua-duanya itu juga mempengaruhi operasionalisasi dari Renkon 5.0 ini. Jadi itu yang menurut saya menjawab pertanyaan bagaimana mengoperasionalisasikan rencana kontingensi tadi. Itu yang harapan pertama. Nah, kemudian yang kedua, operasionalisasi dari Renkon ini itu sebetulnya harus dilakukan dengan serentetan kegiatan. Jadi tidak hanya lokakarya mengenai Renkon saja, tapi setelah Renkonnya terbentuk itu harus diuji cobakan dengan misalnya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Deputi, tabletop exercise (TTX), kemudian command post exercise (CPX), bahkan kalau bisa dengan FTX (field training exercise). Jadi ini adalah rangkaian menguji apakah Renkon yang dibuat itu betul-betul operasional. Itu adalah cara untuk mengoperasionalkan Renkon. Nah, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan mandat kita BNPB dan BPBD itu sebagai koordinator dan sekaligus pemegang komando dalam penanganan darurat. Ini saya kira sangat bermanfaat sekali. Semua perangkat yang kita miliki, mulai dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana, SKPDB, bahkan Renkon dan RENOPS nanti, itu menjadi pegangan bagi BPBD untuk menjadi lead di dalam melakukan upaya-upaya penanganan darurat. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir ini mengenai urgensi dari Renkon ini, setelah saya berharap dari Renkon
5.0 karena saya mengikuti dari 1, 2, 3, 4 itu nampaknya kekuatan hukum atau landasan hukum dari Rencon ini belum pernah dibuat. Jadi saya berharap kalau misalnya nanti setelah ini dibuat perbannya, peraturan badan BNPB mengenai operasionalisasi dari Rencon ini akan sangat bagus sekali. Jadi saya kira itu beberapa hal yang saya anggap urgen berkaitan dengan operasionalisasi dari rencana kontingensi bagi kita, terutama peran mandat BPBD dan BNPB sebagai pemegang koordinasi atau dan komando penanggulangan bencana. Saya kira itu Pak Ardi. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin saya bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng yang sudah memberikan arahan kepada kita bahwa tadi sudah menyampaikan urgensi Rencon terkait dengan mekanisme koordinasinya. Kemudian nanti diharapkan Rencon ini tadi Pak Sugeng sampaikan bisa diejawantahkan ketika memang diperlukan dalam suatu operasi penanganan darurat bencana dalam bentuk rencana operasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi Pak Sugeng sampaikan kalau bisa dilanjutkan Rencon ini dalam kegiatan-kegiatan kegiatan latihan dalam bentuk TTX, CPX ataupun FCX untuk sebagai media uji dokumen Rencon itu sendiri. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yang berhasil kami tangkap arahan Pak Sugeng bahwa regulasi dari penyusunan Rencon ini diharapkan dapat segera direalisasikan dalam bentuk peraturan badan. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan waktu sekitar 10 menit. Kami buka ruang tanya jawab mumpung ada Pak Sugeng di sini yang secara historikal beliau sangat paham terkait dengan perkembangan pedoman penyusunan Rencon dari versi pertama 1.0 kemudian sampai versi hari ini 5.0. Baik Bapak Ibu yang hadir secara online maupun offline, kami buka kesempatan untuk bertanya. Mungkin teman-teman yang sebagai operator ada yang melalui chat Zoom atau raise hand. Ya silakan. Mungkin bisa disampaikan ya, dibacakan ya, karena saya tidak melihat layarnya, Mas Fadil. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami harap untuk raise hand. Dari BPBD Maluku Utara, Mas Ardi. Oh iya, Maluku Utara. Silakan dari BPBD Maluku Utara, Pak. Silakan disampaikan, Pak. Mohon izin. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, yang kami hormati, Direktur Kesiapsiagaan dan Ibu Deputi ya, mohon maaf, Ibu Deputi yang kami hormati, Deputi Pencegahan, Pak Sugeng yang kami banggakan, yang selama ini kami melihat bahwa narasumber yang memang memberikan suatu nuansa bagaimana kebencanaan itu dilihat dari hilir dan tidak serta-merta harus kita memberikan suatu harapan-harapan yang memang kesiapsiagaan kita itu harus sudah ada. Tapi memang kalau kita melihat bahwa dengan kondisi yang ada ini, untuk Maluku Utara, mohon izin, kami dalam minggu ini, 2 minggu terakhir ini dengan kejadian bencana hidrometeorologi yang berdampak pada hampir seluruh 10 kabupaten kota. Pertanyaan kami, Pak Sugeng, menyangkut dengan Rencon ini, kami ini kan daerah kepulauan, Pak Sugeng, dengan beberapa jenis bencana yang sesuai dengan kajian risiko bencana itu ada sekitar 13 jenis bencana.
Sehingga dalam penentuan untuk kita melakukan suatu kajian penyusunan dokumen rencana kontingensi ini, ada beberapa hal yang mungkin di sini kita melihat menyangkut dengan rentan kendali, Pak Sugeng. Rentan kendali di mana accessibility kami di Maluku Utara ini sangat sulit. Di mana infrastruktur penunjang, ya, dalam hal ini interkoneksi antara satu daerah dengan daerah yang lain itu masih agak sulit. Sehingga di mana bahwa konsep Renkon ini apabila kita lakukan ya dengan konsep yang ada, tetapi ditunjang daripada kelengkapan penunjang infrastruktur penunjang itu juga kami rasa sia-sia. Contoh kecil saja, Pak Sugeng. Kami di posisi di Pulau Ternate. Pulau Ternate dengan ancaman gunung berapi. Di mana pada saat eksodus itu kami harus melakukan eksodus ke Pulau Tidore dan Pulau Halmahera. Kira-kira seperti apa itu yang mana kita melihat bahwa di rencana kontingensi kita harus melakukan suatu daerah evakuasi sementara. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi geografis kita, posisi untuk evakuasi sementara juga masih berdampak pada kondisi terburuk misalnya seperti itu. Jadi mungkin ini juga kami butuh suatu kajian khusus untuk daerah pulau-pulau kecil dalam konsep rencana kontingensi ini. Mungkin sementara dari Maluku Utara demikian, Pak Sugeng dan teman-teman di BPW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Maluku Utara ya Pak ya, yang telah menyampaikan Pak. Pak Sugeng mohon izin mungkin bisa tanggapi ya. Baik. Silakan. Baik, ini saya kira kasus yang paling menarik. Pertama yang harus kita ingat memang ini ciri khas dari rencana kontingensi itu sangat site spesifik. Jadi artinya tergantung dari site atau lokasinya. Jadi misalnya kalau kita punya seperti kejadian di Banjarnegara, di Purworejo, sama-sama longsor, satu jenis bencana, longsor. Kemudian lokasinya ada di 10 lokasi, maka sebetulnya renkonnya itu juga 10. Karena jalur evakuasinya kan beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Ini memang khasnya. Jadi makanya tadi kalau dengan analogi seperti itu juga di wilayah-wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, kemudian juga NTT, ini memang pada saat kondisi normal itulah kita berpikir keras bagaimana kira-kira skenario penyelamatan penduduk atau penyelamatan warga negara yang harus kita lakukan dengan segala kemungkinan pemenuhan fasilitas yang mendukung bagi penyelamatan tadi. Jadi ini manfaat dari rencana kontingensi. Satu, kita tahu betul nanti berarti kalau terjadi betul maka larinya ke sini dan lokasinya di sini itu sudah dipikirkan pada saat tidak terburu-buru. Jadi pada saat normal. Itulah yang makanya sangat bermanfaat sekali untuk memikirkan pada saat kita masih fresh, pikiran kita masih berusaha berpikir dengan baik, itu kita bisa membayangkan itu sesuai dengan skenario, baik skenario terjadinya maupun skenario penyelamatannya. Itu Pak yang makanya pada saat sekarang inilah kita berpikir tentang penyelamatan tadi. Nah kemudian mengenai tadi rentang kendali memang ini sudah alamiah ya. Jadi kami memang bisa menyadari betapa sulitnya teman-teman yang berada pada daerah-daerah kepulauan yang harus didukung oleh satu transportasi antar pulau yang begitu menentukan ya. Jadi ini yang mungkin ke depan berarti penyiapan ini kebetulan Bu Prasinta logistik dan peralatan itu bisa mendukung hal-hal yang memudahkan dalam rangka mengevakuasi tadi. Satu hal lagi Pak yang mungkin juga tadi misalnya dikaitkan dengan beberapa banyaknya kejadian bencana. Nah, ini yang juga mungkin perlu
nanti di dalam sosialisasi ini saya menyampaikan bahwa kalau Renkon tadi saya katakan itu adalah spesifik pada satu wilayah dengan satu jenis kejadian bencana. Maka jika ada beberapa kejadian bencana seperti yang dikeluhkan tadi di Maluku Utara, maka keseluruhan tadi dipayungi oleh namanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Jadi RPKB itu adalah payung dari renkon-renkon yang ada. Jadi renkon itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada yang menjadi payung, menjadi pelindung dari setiap renkon tadi yang namanya RPKB. Nah ini yang saya tadi berharap kemudian nggak tahu nanti setelah renkon ini tentunya yang harus digarap berikutnya Pak Ardi itu adalah mengenai RPKB itu supaya nyambung. Jadi karena kalau renkon berdiri sendiri itu juga nggak kemudian bagaimana renkon dengan RPKB dan SKPDP itu semua dibahas di dalam hubungan antara renkon dengan RPKB. Saya kira itu. Ada lagi Pak Adi? Ya. Baik, Pak Sugeng. Iya. Pak Sugeng masih bergabung dengan kita, Pak. Masih. Halo. Halo. Ya, masih. Dari Pak Sugeng terkait tanggapan. Ya. Per jenis ancaman dan juga per lokasi kejadian. Itu ya Pak Sugeng. Ya, betul. Ya, betul. Ya, jadi tadi 2 poin Pak yang kami tangkap. Renkon ini sebaiknya ada dokumen yang lebih umum, yakni RPKB yang menaungi di atasnya. Kemudian Renkon ini sebaiknya dibuat unik berdasarkan ancaman dan juga di mana lokasi itu terjadi. Ya. Karena akan spesifik ya Pak ya, berbeda lokasi tentunya penanganan. Itu yang kami tangkap Pak dari tanggapan Bapak terkait pertanyaan dari BPBD Maluku Utara. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi kami buka, mumpung masih ada Pak Sugeng bersama kita. Ada 2 yang raise hand dari BPBD Kabupaten Sintang dan BPBD Muna Barat. Baik, dari Kabupaten Sintang, BPBD Kabupaten Sintang. Ya, terima kasih Pak. Pak Deputi, Pak Moderator, dan Pak Sugeng yang kami cintai. Ya. Kami di BPBD Sintang ya baru merasakan ini ya, gimana kena bencana yang terlalu besar gitu kan. Ya, kami all out hampir 1 bulan lebih gitu kan. Sampai malam kerjanya, kami sampai subuh juga teman-teman sama Satgas. Jadi kami merasakan ya perlu banyak belajar, perlu banyak sharing dengan bapak-bapak di BNPB maupun narasumber yang sudah berpengalaman di termasuk Sugeng ya. Ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan bahwa untuk menyusun urgensi ke depan dengan kemarin karakteristik banjir, kami ada karakter banjir yang pertama itu badang di daerah perhuluan, dan kedua seperti Ciliunang itu Pak. Ciliunang itu di kecamatan pertengahan sebelum ke kecamatan di kota gitu. Pasti ini memerlukan mitigasi yang berbeda gitu kan. Ya, mitigasi yang berbeda. Ini yang perlu kami mungkin ya kami sebagai koordinator manajemen bencana di Kabupaten Sintang kan perlu ahlinya. Ya, kami bukan ahlinya yang mengurus mitigasi ini gitu kan. Ya, ini perlu pendampingan itu Pak. Ya, jadi namanya bencana ini kan supaya kita memaksimalkan korban jiwa, berarti kita harus secara adil mana manajemen bencana dari 3 karakter
banjir yang ada di Kabupaten Sintang kemarin. Ya, banjir bandang sudah berapa kali terjadi 2 tahun ini. Mudah-mudahan tidak besar ke depan. Kalau besar mungkin bisa memakan korban jiwa. Kita mitigasinya tidak siap, gitu kan? Ya. Nah, kendala di perhuluan ini infrastruktur yang susah. Infrastruktur ini bisa dari air aja, Pak. Sedangkan darat banyak desa-desa yang susah infrastrukturnya hanya bisa lewat air. Gitu. Bagaimana kalau terjadi di perhuluan yang lebih dahsyat lagi? Ini terlalu susah, evakuasi segala macam logistik ini susah pasti. Ya. Itu yang pertama, Pak narasumber dan Pak moderator yang kami cintai. Terus yang kedua, kami dalam proses penyusunan rekontingensi RB maupun RPB, saya rasa kami memang perlu pendampingan yang serius, sehingga kita ke depannya bisa berbuat yang konkret ke masyarakat untuk mitigasi bencana yang akan terjadi. Terima kasih Pak Sugeng dan Pak moderator yang kami cintai. Terima kasih. Ya, mungkin begini Pak, ini memang terus terang kalau saya lihat ini kejadian banjir di Sintang itu saya mengikuti dari televisi, betapa dahsyatnya. Mungkin skenario kalau di dalam rencana kontingensi ini adalah worst case skenario. Jadi biasanya skenario itu ada skenario yang memang sering terjadi, most likely skenario gitu. Ini worst case skenario. Jadi saya bayangan saya itu, dan pasti saya yakin pasti itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu yang jelas. Nah, sekarang dengan pernah kejadian seperti itu, ini akan menjadi perbendaharaan Bapak untuk membayangkan ada skenario seperti itu. Ini yang pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga dalam kajian risiko bencana itu kita sudah mempunyai satu bentuk dari banjir di Sintang ini seperti ini. Itu paling tidak. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan upaya, ada dua. Satu, kalau tadi itu masih bisa ditangani dalam jangka panjang, dalam bentuk rencana mitigasi, jadi apakah nanti membuat tanggul, ataukah membuat sodetan atau pengerukan, ataupun apalah yang sifatnya mitigasi baik struktural maupun non struktural, itu masih masuk dalam kategori rencana mitigasi. Nah, sedangkan rencana kontingensi ini adalah untuk penyelamatan manusianya. Nah, ini yang dirancang. Jadi menurut saya ada dua dari skenario yang ada tadi. Jadi satu skenario yang besarnya seperti apa, kemudian satu mengarah kepada rencana mitigasinya seperti apa. Jadi apakah tadi itu membetulkan daerah-daerah yang perlu tanggul atau apalah, pemindahan beberapa settlement atau tempat yang kemudian menentukan cara-cara, apakah itu dengan teknik-teknik yang mengarah kepada perbaikan sungai atau pengendalian banjir, itu adalah mitigasi. Nah, yang khususnya untuk rencana kontingensi ini lebih menentukan mencari tempat-tempat aman yang bisa dijangkau pada saat banjir itu sudah mulai melanda. Jadi agak berbeda. Jadi makanya kadang-kadang di sini kita harus pisahkan rencana mitigasi yang mana, kemudian rencana kontingensi. Jadi kalau rencana kontingensi sudah pada penyelamatan bagaimana jiwa manusia tadi tidak terkena atau menjadi korban bencana. Tapi kalau mitigasi kita masih punya waktu. Jadi biasanya rencana kontingensi itu butuh biaya besar karena biasa membangun struktur segala macam dan jangka panjang, sedangkan rencana kontingensi jangkanya pendek dan tujuannya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Jadi itu Pak, yang mungkin nanti setelah kalau sudah ada KRB-nya, kemudian nanti ditambah dengan skenario banjir yang ada sekarang ini, tentunya bisa didokumentasikan bagaimana kejadian banjir itu, maka dari kejadian itu kita bisa membuat satu larinya ke RPB, rencana penanggulangan bencana, yang intinya ke rencana mitigasi. Yang satu adalah
rencana kedaruratannya untuk menyelamatkan jiwa manusia. Itu Pak, mungkin yang bisa saya. Baik, Pak Sugeng, terima kasih tanggapannya atas pertanyaan yang disampaikan dari BPBD Kabupaten Sintang. Ada 2 poin yang kami tangkap, yakni terkait mitigasi baik struktural maupun non-struktural, di mana mitigasi ini kegiatannya dilakukan dalam kondisi normal dan waktunya masih panjang dan biasanya biaya yang agak besar karena itu sifatnya mitigasi. Kemudian yang kedua mungkin proses penyusunan kontingensi yang dimana kontingensi ini merencanakan jika memang terjadi bencana penanganan daruratnya seperti apa. Kemudian tempat yang amannya itu kemana. Ini biasanya relatif lebih singkat penyusunan kontingensi dan dengan biaya yang sedikit lebih murah. Namun 2 hal ini memang hal yang sangat perlu dilakukan untuk penguatan tahap pencegahan dan kesiapsiagaan. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu sudah kita udah lewat ya sekitar 5 atau 10 menit. Mungkin terima kasih banyak Pak Sugeng. Sama-sama, salam semuanya. Waktunya Pak. Yang jelas hari ini kami dapat masukan banyak dari Bapak, kemudian kami sedang mengetahui kronologis Rencon, pedoman Rencon dari versi pertama sampai hari ini versi kelima yang nanti mudah-mudahan bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan BPBD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia. Kemudian selanjutnya mungkin ya untuk mempersingkat waktu akan saya kembalikan ke Mbak Indah sebagai MC. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ari dan Pak Sugeng. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya yaitu sambutan sekaligus menutup acara pada sore hari ini oleh Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Kepada yang terhormat Bapak Pangarso Suryotomo, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta baik yang ada di ruangan di Hotel Aston Madiun maupun yang ada di ruang webinar. Terutama pada teman-teman BPBD baik Provinsi Kabupaten Kota yang sudah hadir dan pastinya kepada pihak-pihak baik dari tim penyusun Pak Sugeng, terima kasih. Juga kepada seluruhnya tim penyusun termasuk kontributor yang sudah dengan waktu cepat bisa menyelesaikan pedoman Rencon versi 5.0 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait sama pedoman ini, kenapa pedoman ini disusun secara swadaya, bergerak antara kami BNPB dan teman-teman penyusun, ada Pak Sugeng, ada Pak Puji Pujiono, ada Pak Eko Teguh, Pak Mino, Pak yang lainnya dan yang lainnya. Ini adalah berdasarkan pada merupakan hasil pengkajian menyeluruh terhadap panduan dan praktek Rencon sejak panduan Rencon tadi saya sampaikan oleh Pak Sugeng mulai dari Rencon 1.0 sampai 4.0 dan SNI Rencon. Pengajian dilakukan secara partisipatoris dan refleksi oleh para penyusun dan pelaku praktek panduan sebelumnya. Kedua, panduan ini merupakan panduan operasional atau implementatif terutama untuk pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi dapat digunakan untuk Rencon kawasan dan komunitas. Artinya ke depan nanti
tanggung jawab penyusunan Renkon itu tidak cuma pemerintah daerah, tapi yang kita sebut pentahelix itu juga mulai menyusun Renkon, karena Renkon 5.0 ini diharapkan semua pihak, semua orang bergerak bagaimana menyiapkan Renkon masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin nanti pihak perhotelan, pihak pengelola gedung, ya kan, termasuk kawasan, pengelola kawasan juga bagaimana bisa menyusun Renkon. Tapi paling tidak untuk teman-teman BPBD, baik provinsi kabupaten, ini kita siapkan, dan pastinya nanti Bapak Ibu BPBD kabupaten bisa mendorong ini di wilayahnya masing-masing. Bagaimana Renkon ini disusun tidak cuma sebatas oleh BPB dan OPD yang ada, tapi juga semua pihak di daerah untuk bisa menyusun Renkon sesuai dengan kebutuhannya. Panduan ini dapat dalam penyusunannya secara beriringan telah dipraktekkan dalam penyusunan dan pemodelan dokumen Renkon, antara lain di Kabupaten Sigi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bima, Kabupaten Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat, serta Provinsi Riau. Jadi kita punya pedoman terakhir ada 4.0. Nah, pada saat penyusunan di beberapa wilayah tadi, ada di Sigi, di Pandeglang, Kabupaten Bima, dan 7 provinsi ini, ternyata ada sesuatu yang harus kita sempurnakan, baik di pedomannya, sehingga sekaligus kita selain membantu menyusun Renkon di kabupaten, kota, dan provinsi, kami juga mengajak para penyusun untuk mereview kira-kira Renkon ini masih jalan atau tidak yang 4.0 pedomannya ini. Ternyata banyak sekali perubahan, hal-hal yang perlu kita perbaikin, karena selama ini kita tahu, dan ini menjadi beban di teman-teman di BPBD adalah memahamkan bahwa, mohon maaf, menyusun Renkon itu mahal, Pak. Kami selalu tidak punya anggaran untuk penyusunan Renkon. Kedua, menyusun Renkon juga sulit karena keterbatasan fasilitator, keterbatasan narasumber, ya kan? Sehingga bagaimana ini kita sederhanakan di 5.0 supaya ini bisa diacu oleh semua pihak. Panduan ini akan dilanjutkan dengan diterapkan dan disyaratkan untuk pilot di beberapa daerah kabupaten yang memandatkan akan ditentukan kemudian. Oh ya, sekaligus saya mengingatkan bahwa kami juga akan membantu Renkon di tahun 2022 sampai 2003. Mulai program IDRIP ada di 70 kabupaten kota yang punya wilayah terkait sama gempa dan tsunami. Jadi kita akan coba dulu 70 kabupaten, nanti selanjutnya akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Tapi 2022 sampai 2023 kami dapat dukungan dari World Bank untuk penyusunan Renkon dan juga untuk pengembangan Destana dan Katana di 5.743 desa dengan ancaman gempa bumi dan tsunami. Jadi ini juga panduan Renkon menjadi perlu kita sempurnakan bareng-bareng supaya nanti pada saat penyusunan Renkon baik ancaman gempa dan tsunami maupun ancaman yang lain ini bisa dipedomani. Untuk mendorong terjadinya gerakan, nah pertanyaan berikutnya adalah, Pak, bagaimana penyusunan Renkon itu lebih sederhana, lebih humanis, dan lebih murah bahasanya. Artinya kami anggaran cuma seperti ini. Nah, saya juga akan mengajak Pusdiklat untuk terus melatih teman-teman daerah untuk menjadi fasilitator Renkon. Namun nanti akan kami sesuaikan dengan panduan Renkon yang baru ini. Jadi nanti setelah ini kami akan ketemu dengan teman-teman Pusdiklat bagaimana fasilitator Renkon yang ada dimiliki oleh daerah kita asah lagi terkait sama yang 5.0. Nah, kami juga tadi diingatkan Pak Sugeng, terima kasih Pak Sugeng bahwa memang pedoman peraturan kepala badan terkait sama Renkon itu belum selesai, masih kami ini karena kemarin memang jujur dokumen Renkon itu atau pedoman Renkon selalu
berubah karena situasi dan kondisi, dan kita memang pastinya harus menjadikan ini sesuatu yang lebih baik. Nah, selain nanti ada pedoman, kami juga akan ngajak teman-teman Pusdiklat untuk penyusunan modul pelatihan bersama Pusdiklat, pastinya modul pelatihan fasilitatornya dan pedoman pelatihan penyusunannya. Selama ini hanya sebatas pada fasilitator, tapi bagaimana penyusunan dan sebagainya. Terkait sama urgensinya, tadi Pak Sugeng sudah menceritakan banyak bahwa itu hanya satu ancaman di satu wilayah, ya kan. Namun kalau ini penyusunan rencon nanti menjadi gerakan, semua orang, semua pihak bisa melakukan rencon di suatu wilayah, maka saya jamin daerah itu akan memiliki rasa aman. Ini menjadi kesepakatan kita dengan para tim penyusun, kita jadikan rencon adalah menjadi gerakan. Seperti Destana. 2016 kita sepakat bahwa Destana harus kita jadikan gerakan. Siapapun boleh melakukan Destana. Boleh meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan ketangguhan masyarakat. Baik pemerintah, lembaga usaha, akademisi, masyarakat, nah, serta media. Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan penguatan kepada daerah, terutama desa dan kelurahan untuk menjadi desa dan kelurahan tangguh bencana. Bahwa urusan, nah sekarang 2021 kita sepakatin juga bagaimana rencon bisa menjadi gerakan. Saya juga nanti yang akan kami berikan penguatan tidak cuma BPBD saja, tapi juga lembaga usaha, juga masyarakat dalam hal ini adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada, juga nanti akademisi. Saya minta nanti Pak Iko Teguh melalui forum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana, itu juga nanti bisa mendorong penyusunan rencon. Perguruan tinggi juga harus membuat rencon dan sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan secara bersama. Jadi bagaimana rencon menjadi gerakan. Supaya nanti teman-teman di daerah itu tidak selalu terjun pada penganggaran, tapi kita bisa mengajak semua pihak, ayo bareng-bareng bersinergi untuk bisa membuat rencon yang lebih partisipatif. Nah, mungkin ada hal yang lain, yaitu adalah tadi sudah sampaikan bagaimana rencon bisa mewujudkan rasa aman. Karena selama ini rencon hanya terbatas pada setelah disusun sudah, tapi ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakatin ulang. Pertama adalah setelah penyusunan rencon, ya kan, pastikan kesepakatan-kesepakatan itu diketahui dan dipahamin betul oleh para kepala daerah. Sampaikan kepada kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, bahwa kami sudah menyusun rencon dan kesepakatan dengan lembaga, dengan dinas, dengan OPD itu ABCD. Supaya di tahun berikutnya itu bisa teranggarkan di masing-masing OPD terkait kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada di rencon. Kedua, pastikan setelah rencon tadi Pak Sugeng, Bu Prasinta juga menyampaikan dilanjutkan dengan adanya TTX, CPX, bahkan FTX. Tapi minimal ada CPX, ada TTX dan CPX supaya ini untuk menguji, karena kalau sampai CPX cukup mahal pasti biayanya karena itu harus praktek lapangan, tapi bagaimana gladi ruang dan gladi posko juga dijalankan. Saya selalu mengingatkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa gladi posko itu bukan berarti operator. Kita sering salah persepsi gladi posko itu adalah operator radio dan di posko, tapi gladi posko itu lebih bagaimana posisi termasuk TTX dan CPX itu lebih pada pengambil, yang menjadi peserta adalah para pengambil kebijakan, sehingga betul-betul tahu apa yang ini. Kita sering salah menafsirkan gladi posko, siapa Pak ini gladi posko, siapa yang masuk? Teman-teman operator, ya kan? Operator radio, operator ini dan sebagainya. Bukan. Tapi yang kita maksud sini adalah para pengambil kebijakan, dan setelah itu disepakatin dan diinikan. Permasalahan yang sering timbul, Pak, kami sudah nyusun rencon, tapi pada saat bencana, rencon kami tidak bisa aplikatif jadi rencana operasi. Ya karena setelah nyusun rencon kesepakatannya tidak sampai kepada pengambil keputusan di daerah. Ya,
bupatinya tidak tahu, sehingga apa kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Ini kalau itu pastinya akan berjalan. Kedua, perlu ada pelatihan, dan saya juga mengingatkan Renkon untuk tidak cuma direview, tapi juga dibedah. Mungkin kedepannya saya minta para penyusun, Pak Hete, Pak Sugeng, Pak Puji, Pak Smino, dan teman-teman sekalian, mungkin kita juga kayak ini ya, ngaji bareng Renkon mungkin perlu ya. Jadi bagaimana Renkon bisa kita belajar bersama setiap saat. Saya juga nanti minta tim 5 dari Direktur Kesiapsiagaan untuk menyiapkan beberapa panduan sederhana, mungkin dengan video, dengan ini bagaimana kita memahami Renkon dari langkah demi langkah sampai akhir. Jadi mungkin bikin series, ada video series ataupun apapun yang bisa di teman-teman atau YouTube, kita mulai YouTube bagaimana Renkon bisa menjadi satu gerakan dan membuat rasa aman. Yang terakhir, pemerintah daerah hendaknya dapat mendorong terjadinya proses penyusunan Renkon operasional yang murah dengan melibatkan unsur pentahelik di daerah sehingga terjadi gerakan penyusunan Renkon. Ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kami Direktorat Kesiapsiagaan menyampaikan ucapan terima kasih, satu kepada UNDP, kedua kepada kepada timnya Mas Amin, dan tim penyusun ada Pak Sugeng, dan teman-teman sekalian juga para kontributor yang sudah meluangkan waktu, mendharma baktikan waktunya, dan mensukarelawakan tenaga, pikiran, dan waktunya, sehingga penyusunan Renkon ini bisa disusun dengan cukup murah. Ya, cukup murah dan partisipatif, karena kami lakukan melalui Zoom meeting. Penyusunannya kita lakukan melalui Zoom meeting dan dilakukan secara partisipatif. Ini salah satu bentuk ya Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman BPD daerah, kabupaten dan provinsi, kami bisa menyusun pedoman 5.0 ini dengan partisipatif dan dengan Zoom meeting. Pastinya nanti bagaimana Renkon juga bisa menjadi disusun pakai partisipatif dan Zoom meeting ini menjadi lebih baik. Dan ini rasanya lebih murah lah, tapi bukan masalah murahnya, tapi bagaimana Renkon ada. Kalau setiap daerah punya lebih daripada 5 ancaman, minimal setahun kan minimal kan harus disusun 5-5-nya. Ya, tapi paling tidak bagaimana, yang paling penting adalah bagaimana kesepakatan di Renkon itu diketahui pemerintah daerah dan ditindaklanjuti dengan program perencanaan kerja, perencanaan pembangunan dari wilayah daerah yang menyusun Renkon itu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Prasinta Dewi yang sudah meluangkan waktu sampai ke Madiun untuk bisa menyerahkan dokumen Renkon dan menerima dokumen Renkon adaptasi COVID di 7 provinsi dan pedoman Renkon, dan juga penyerahan Renkon di COVID kepada salah satu utusan yaitu dari Jawa Timur. Sisanya nanti akan kami kirimkan melalui email apa yang sudah kami susun bersama. Sekali lagi kepada BPPD, Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi Riau, kami haturkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik sehingga penyusunan Renkon adaptasi COVID bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam tangguh untuk kita semua. Tangguh. Baik.